Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Irawan dari kelas SI 301. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang simulasi jaringan menggunakan software bernama Cisco Packet Tracer. Presentasi kali ini merupakan tugas ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Baik, yang pertama, apa itu Cisco Packet Tracer? Nah, Cisco Packet Tracer merupakan sebuah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu siswa, instruktur profesional jaringan dalam memahami konsep jaringan dan mengembangkan keterampilan praktis dalam mengkonfigurasi dan mengelola perangkat jaringan Cisco. Nah, kemudian di sini saya sudah menambahkan dua fitur utama dari software Cisco Packet Tracer ini. Yang pertama ada simulasi jaringan, yang mana Packet Tracer memungkinkan pengguna untuk membuat, mengkonfigurasi, dan menguji jaringan dengan cara yang aman dan juga efisien. Nah, kemudian ada juga untuk simulasi jaringan ini mencakup berbagai perangkat jaringan Cisco seperti router, switch, firewall, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada simulasi protokol. Jadi Packet Tracer menstimulasikan berbagai protokol jaringan seperti TCP/IP, DHCP, DNS, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian ini juga memungkinkan pengguna untuk memahami cara kerja protokol di dalam sebuah lingkungan jaringan yang terkendali. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu IP address. Nah, di sini IP address atau Internet Protocol Address adalah kalimat numerik yang diberikan untuk mengidentifikasi dan memetakan atau menetapkan lokasi suatu perangkat dalam jaringan komputer, yang mana menggunakan protokol internet atau disebut IP. Nah, IP address sendiri ini digunakan untuk mengirim dan menerima data di antara perangkat dalam jaringan, sehingga setiap perangkat dapat diidentifikasi secara unik. Kemudian IP address terdiri dari angka biner yang sulit untuk diingat, yang mana ini pada umumnya disajikan dalam format desimal atau dikelompokkan menjadi 4 bagian yang dipisahkan oleh titik. Nah, dicontohkan di sini untuk alamat IP-nya ada 192, 168, kemudian 11. Nah, kemudian untuk versi IP address sendiri itu ada dua. Yang pertama itu IP address versi 4 dan juga versi 6. Nah, di sini untuk IP address versi 4, di sini formatnya terdiri dari 4 blok desimal yang sebelumnya sudah dicontohkan, jadi masing-masing berkisar antara 0 hingga 255. Contoh 192, 168, 01. Nah, kemudian jika IP versi 6, di sini pertama kali diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan alamat IP 4 yang semakin berkurang. Jadi untuk saat ini ketersediaan IP 4 itu sudah mulai berkurang, makanya diciptakanlah IP versi 6 untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Kemudian ada formatnya lebih panjang dan terdiri dari 8 blok heksadesimal, kemudian dipisahkan oleh titik 2. Nah, jika pada versi 4 itu dipisahkan dengan titik, maka pada versi ke-6 ini dipisahkan dengan titik 2. Nah, di sini sebagai contoh, ada 2001.2 ODB8 dan seterusnya yang merupakan sebuah blok heksadesimal. Nah, kemudian IP address juga dapat bersifat statis dan juga dinamis. Yang mana kalau misalkan IP-nya statis, itu IP address yang ditetapkan secara manual dan tetap tidak berubah. Jadi kita harus setting manual untuk IP address-nya. Sedangkan kalau dinamis, IP address yang diberikan oleh server atau DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol secara otomatis saat perangkat terhubung ke jaringan. Jadi ketika perangkat kita terhubung ke dalam sebuah jaringan, IP address-nya itu sudah di-set secara otomatis, tidak perlu kita masukkan secara manual. Oke, kemudian selanjutnya kita akan praktek membuat simulasi jaringan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah simulasi yang terdiri dari 2 buah server, 1 buah router, dan juga 20 klien atau PC. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat beberapa task yang nantinya akan kita lakukan sambil dipraktekkan seperti itu. Nah, sebenarnya untuk projectnya sendiri atau simulasinya sendiri sebenarnya sudah saya siapkan. Jadi untuk saat ini saya akan mereview ulang bagaimana step by step untuk
membuat simulasi tersebut. Nah, yang pertama di sini kita harus sediakan semua komponen yang dibutuhkan, yaitu 2 buah server, 1 router, dan 20 klien. Nah, di sini saya sudah memasukkan 2 buah server di sini. Ada 2 server, kemudian ada 1 router, 2 switch, dan juga ada 20 klien. Nah, jika dianalogikan di dalam sebuah perusahaan, dapat dikatakan misalkan ada ruangan meeting 1 dan juga ruangan meeting 2. Nah, kedua server tersebut itu terpisah. Tetapi nantinya saat terhubung ke dalam router atau ke dalam Wi-Fi, itu masing-masing dari klien akan terkoneksi. Jadi tidak ada perbedaan antara komputer yang terkoneksi di ruangan meeting pertama itu tetap bisa berjalan atau tetap bisa mengirim data kepada klien yang terhubung di ruang meeting yang kedua atau di server yang berbeda. Jadi kita di sini menggunakan jembatannya atau penghubungnya router. Seperti itu. Nah, oke, di sini yang pertama kita udah sediakan. Yang kedua, kita menghubungkan semua perangkat dengan menggunakan connection copper straight through. Nah, untuk menghubungkan semua perangkat yang ada di sini, saya menggunakan di sini ada connection, kemudian ada tipe Cooper straight through. Nah, di sini kita koneksikan dari masing-masing perangkat, dari klien ke switch, dari switch ke server, kemudian juga ada dari switch ke router, seperti itu. Jadi semuanya disambungkan menggunakan connection Cooper straight seperti itu. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router. Router itu ada di sini. Ketika kita klik, nah, ada beberapa menu. Yang pertama ada physical, config, CLI, dan juga atribut. Nah, untuk melakukan setting IP, kita pilih tab config. Nah, kemudian ada fast internet 0 dan juga fast internet 0 /1. Maksudnya apa gitu? Nah, kita kan ada 2 switch di sini. Ada dua switch yang terhubung ke router gitu. Jadi kita akan melakukan setting untuk IP address yang nantinya akan diakses oleh switch pertama dan juga switch kedua gitu. Oke, yang pertama kita akan melihat settingan untuk yang switch yang pertama. Di sini saya pasang IP address-nya 192.168.101. Nah, kemudian untuk subnet mask-nya ini default 255, 255, 255, dan 0. Kemudian untuk portnya setelannya dibuat on dan juga auto semua. Kemudian untuk pas internet yang kedua, nah di sini untuk IP address-nya atau IP versi 4. Di sini saya bedakan. Yang pertama itu kan 192.168.101. Di sini saya gunakan 192.168.201. Jadi pembedanya itu jika yang pertama itu menggunakan 101 dan yang di kedua itu menggunakan 201. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek lagi di sini router sudah kita setup atau telah konfigurasi. Khusus untuk melakukan konfigurasi pada switch ini, sebenarnya kita tidak ada konfigurasi khusus gitu. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasinya itu akan dilakukan di server. Seperti itu. Jadi di sini saya coba buka server yang pertama. Kita pilih desktop, kemudian kita cek IP. Nah, kita akan pasang atau setup IP address-nya di sini. Kita pasang IP address-nya berapa untuk server yang pertama. Di sini saya gunakan 192.168.125. Nah, jika di router tadi kita pasang 101, di sini kita pasang 125. Di sini untuk subnet mask-nya kita gunakan default. Nah, untuk default gateway-nya kita gunakan IP address yang sudah kita setup sebelumnya di router. Seperti itu. Kemudian untuk DNS servernya kita bedakan
di blok keempat, yaitu kita gunakan 50. Kemudian kita klik tab service, pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya juga sudah on. Kemudian di config juga kita sudah setup lagi untuk default gateway-nya. Kita samakan dengan yang sudah sebelumnya kita setup di router, kemudian DNS servernya juga kita samakan. Jadi 192.168.150 seperti itu. Kemudian untuk server yang kedua, caranya juga sama. Kita klik ke tab desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita setup untuk IP-nya 192.168.200.26. Nah, jika pada server yang pertama, blok ketiganya itu kita menggunakan 100, maka pada blok server yang kedua, atau pada server yang kedua, kita gunakan 200. Jadi supaya ada pembeda dalam pembelajaran kali ini, supaya kita bisa cepat membedakan seperti itu antara server 1 dan server 2. Kemudian untuk subnet masknya di sini default. Untuk default gateway-nya 192.168.201. Ini sama dengan default gateway yang sudah kita setup sebelumnya di router untuk server yang kedua. Kemudian DNS-nya juga kita samakan. Itu untuk blok ketiganya kita gunakan 200 dan blok keempatnya kita gunakan 50. Kemudian pada bagian tab config juga kita tambahkan juga untuk default gateway-nya 192.168.201. Kemudian untuk DNS servernya kita samakan juga menggunakan 192.168.250. Nah, yang di sini. Oke. Setelah beberapa komponen kita setup atau konfigurasi, tugas selanjutnya adalah untuk mengkoneksikan klien atau komputer atau PC yang ada di sini ke switch, supaya nanti komputer itu bisa terkoneksi ke server. Nah, untuk menggunakan atau mengkoneksikannya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita pakai connection dengan tipe Cooper Strike. Kita tinggal tarik saja dari klien atau komputer ke switch. Ini kita lakukan untuk ke 10 klien untuk connect ke server yang pertama dan 10 klien untuk connect ke server yang kedua. Oke, nah di sini kita coba untuk cek, kita kirim pesan dulu. Kita akan kirim pesan dari server. Kita kirim ke klien 1. Nah, di sini statusnya successful. Kemudian source-nya dari server yang pertama. Kemudian destinasinya ke PC yang pertama gitu. Jadi klien yang pertama istilahnya seperti itu. Kemudian kita coba untuk mengirim dari klien ke server. Di sini successful juga. Nah, di sini ada source yang pertamanya itu kita tadi pilih untuk PC 1. Kemudian targetnya itu kita pilih server. Dan kita coba antar klien di sini misal dari PC 0 atau yang pertama ke yang ketiga gitu, atau yang kedua. Nah, di sini juga statusnya sudah sukses dari PC 0 atau yang pertama di sini. Kemudian untuk destinasinya PC yang kedua atau yang di sini gitu. Nah, kenapa urutannya seperti itu? Ada 2, ada 3. Karena yang pertama itu kita define sebagai 0. Jadi bukan dihitung dari 1 tapi dari 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kita juga akan tes koneksi di server kedua. Jadi saya coba untuk mengirim data dari server ke klien yang terakhir di sini. PC 19. Atau kalau misalkan dihitung secara manual, ini PC terakhir yang ke-20. Kita coba juga dari random client di server kedua mengirim ke server utamanya dia. Nah, di sini juga statusnya untuk sudah successful, yang mana untuk koneksinya berarti sudah berjalan dengan baik. Seperti itu. Kemudian kita coba tes juga dari klien ke klien. Statusnya juga udah sukses. Berarti koneksinya sudah betul.
Nah, kemudian kita akan coba cek lagi di sini. Ini melakukan konfigurasi pada kedua switch. Ini sudah, atau bisa dibilang kita tidak melakukan secara spesifik, tapi hanya mengkoneksikan klien kepada switch yang nantinya switch-nya akan dikonfigurasi otomatis ketika sudah terkoneksi ke server dan juga ke router. Seperti itu. Nah, kemudian ini setup IP pada server, ini kita sudah lakukan tadi. Connect klien ke masing-masing switch, 10 klien di switch pertama dan sisanya 10 lagi di switch kedua. Ini juga sudah. Jadi ini 10 klien pertama ke switch ke 1 dan 10 klien kedua ke switch yang kedua gitu, atau di server yang kedua. Baik, kemudian kita akan melakukan tes ping ke server dari klien, atau nantinya yang kedua itu antar klien, dan yang ketiga itu dari klien ke switch yang berbeda. Jadi istilahnya dari ruangan ke ruangan yang satunya lagi. Oke, nah sebelum itu kita coba kirim pesan terlebih dahulu dari PC1 atau klien 1 pada server pertama. Kita akan coba kirimkan ke klien pertama dari server kedua. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama terjadi fail atau gagal. Kemudian kita akan coba lagi. Nah, yang kedua itu sukses. Jadi source-nya itu PC 0 atau PC yang pertama. Kemudian targetnya itu yaitu PC 10 atau PC pertama dari server yang kedua di sini. Nah, alasannya kenapa yang pertama itu fail atau gagal, karena koneksinya itu bisa dibilang tidak langsung real time gitu. Jadi ada perlu waktu untuk semua klien saling terhubung, apalagi ini terpisah. Jadi ada dua switch yang digabungkan menggunakan satu router gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk mengecek koneksi dari klien pada server kedua ke klien yang ada di server pertama. Ini kita coba dari PC sini, PC pertama di server kedua ke PC pertama di server ke-1. Ini statusnya udah sukses. Berarti dapat disimpulkan bahwa semua klien yang ada di sini itu udah saling terkoneksi, sudah saling terhubung satu sama lain. Meskipun ada dua buah server yang berbeda, ada dua buah switch yang berbeda, tapi semua klien dapat saling mengakses satu sama lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan tes ping ke klien. Nah, nantinya antar klien dan juga ke switch yang berbeda. Nah, ke switch yang berbeda itu sebenarnya kita sudah lakukan dengan menggunakan fitur kirim pesan bawaannya di sini. Nah, satu lagi saya tadi terlewat. Di klien ini, kita perlu yang namanya mengatur IP address-nya lagi. Nah, di sini saya gunakan settingan DHCP atau dynamic, jadi otomatis. Kita tidak perlu mengisi IP address secara manual, jadi nanti IP address-nya akan otomatis di-generate oleh server. Nah, oke, di sini untuk server, tadi kita pasang 192.168.101. Nah, tetapi kita pasang juga untuk IP pertama itu mulanya dari 100, bukan dari 1 gitu. Yang 1 itu kita gunakan sebagai default gateway. Seperti itu. Nah, jadi untuk IP address komputer pertama itu 192.168.100. Kita cek di klien yang kedua. Oke, ini 192.168.100.107. Kenapa tidak berurutan gitu? Nah, alasannya salah satunya karena ketika klien connect ke server dengan menggunakan metode HCP, itu kita tidak bisa menyusun untuk urutannya, misal tersusun rapi 101, 102, itu tidak bisa. Jadi kita hanya menerima IP yang dikirimkan atau yang diset oleh server. Seperti itu. Kemudian kita akan coba ping. Di sini kita klik dulu servernya, kliennya. Kita klik desktop, kemudian command prompt. Ini semoga kelihatan ya, soalnya agak kecil. Kita coba ping 192.168.100.
107. Nah, 107 ini dari mana? 107 ini adalah IP klien yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu, yang di sini yang kita buka terminalnya, itu IP-nya 101. Maksudnya 192, 168, 100, 100. Nah, untuk yang 107 ini, klien yang berbeda gitu. Kita coba. Nah, di sini sudah ada responnya. Oke, saya coba jelaskan. Yang pertama, kita highlight blok ini. Reply from 192, 168, 100, 107. Nah, ini menandakan klien dengan IP 192, 168, 100, 107 itu merespon dengan request ping dari klien yang pertama atau dari sini. Kemudian ada bits di sini 32. Bits ini merupakan tipe paket yang dikirim. Di sini paket yang dikirim itu bentuknya 32. Kemudian di sini ada times yang dengan keterangannya kurang dari 1 milisecond. Nah, times ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk data ping terkirim dan kembali ke hostname-nya gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk request dilakukan dan juga dilakukannya respon dari host yang dituju seperti itu. Nah, di sini contohnya kurang dari 1 milisecond, itu artinya kecepatannya sudah sangat bagus. Kemudian ada TTL atau time to live di sini. Isinya 128. Nah, TTL itu apa? Jadi ini menunjukkan jumlah loop atau jumlah maksimal sebelum nantinya request ping ini akan dibatalkan atau fail. Jadi jika requestnya sudah melebihi TTL 128, requestnya itu akan fail atau RTO, request timeout gitu, karena sudah melebihi batas yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba untuk melakukan ping dari sini. Kita coba cek dulu ini IP-nya berapa. 192, 168, 100, 100. Dari server yang pertama. Kita akan cek koneksi ke klien yang ada di server kedua. Kita cek yang ini. 200, 105. Oke. Kita ping 192, 168, 200, 105. Kita enter. Nah, reply-nya kurang lebih sama. Yang membedakan itu di variable times-nya. Ini ada yang kurang dari 1 milisecond, ada yang 54 milisecond. Jadi itu akan berubah-ubah, tidak akan tetap, tergantung dari kecepatan respon atau kecepatan data terkirim dan juga kembali. Kemudian untuk TTL-nya atau time to live-nya 127. Jadi TTL juga sifatnya dinamis, dapat berubah-ubah tergantung jumlah dari perantara yang dilalui. Seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan dengan hasil pengetesan tersebut, semua PC yang ada di server pertama dan di server kedua itu sudah saling terkoneksi. Gitu. Nah, di sini kita checklist. Baik, sekian presentasi atau pemaparan tugas simulasi jaringan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.